Diceritakan Prabu Raja Galuh mengadakan jumpa pejabat pemerintahan. Seluruh para bupati, sentana, mantri dan para gegedeng sudah kumpul di hadapannya. Sang Prabu segera memanggil Kidipati Palimanan, Gedengkiban namanya. Sang Prabu berkata, "Hai Dipati Palimanan, sekarang bawahan engkau tanah pantai yang jadi pemukiman, banyak orang yang berkebun dan ada nelayan yang menangkap ikan dan rebon. Aku lebih terasih kepada tumbukan ikan rebon agar diperiksa sampai terang dan ditetapkan pajak bagi nelayan rebon itu. Dalam setahun sepikul bubukan rebon yang sudah halus gelondongan, dan ada berapa cacah jiwa orang-orang yang bermukim di pantai tersebut." Kidipati mengucap sandika, maka segera keluar meninggalkan sidang, memanggil para penggawa sudah menghadap kepadanya. Kidipati berkata, "Hai penggawa Pepitu, sekarang periksalah pedukuhan baru di pinggir pantai. Ada beberapa cacah jiwa dan nelayan penangkap ikan rebon. Seyogianya diberi ketetapan pajak tiap tahun sepikul bubukan rebon yang sudah halus gelondongan. Harap diperiksa sampai terang, karena sang Prabu lebih terasih kepada bubukan rebon yang sudah gelondongan." Ki Mantri Pepitu mengucap sandika, maka segera menghindar dari hadapannya. Mereka terus berjalan menuju ke pantai. Diceritakan Cakrabumi bersama sang istri dan sang adik sedang menumbuk rebon di lumpang batu dengan halu batu. Orang yang mengkulak rebon tersebut saling mendahului, mendesak-desak sambil berceloteh, "Oga age, gera age." Maka jadi masyhur pedukuhan baru itu disebut nama Grage. Tidak lama datanglah sudah utusan Palimanan, yaitu Mantri Pepitu, memeriksa pemukiman baru itu. Sudah ada 364 orang. Ki Cakrabumi sudah bertemu di hadapan mereka. Berkata jubir Mantri Pepitu, "Hai tukang penangkap rebon, engkau diperintahkan oleh sang Prabu diharuskan mengirim pajak tiap tahun 1 pikul bubukan rebon gelondongan, karena sang Prabu lebih terasih, dan aku beri nama bubukan gelondongan rebon itu dengan nama terasih, karena sang Prabu Raja Galuh lebih terasih sekali, dan minta keterangannya bagaimana membuat terasi tersebut." Cakrabumi mengucap sandikan, adapun menangkapnya yaitu dengan menggunakan jala tiap malam. Diambilnya pagi-pagi rebon, lalu diuyahi, kemudian diperas, setelahnya lalu dijemur. Setelah kering lalu ditumbuk, digelondongi. Demikian. Adapun air perasannya dimasak dengan diberi bumbu-bumbu. Masakan perasan air rebon lebih enak, diberi nama petis belendrang. Ki Mantri berkata, "Coba ingin tahu rasanya air rebon tersebut." Cakrabumi segera menyuruh istrinya memasak air perasan rebon. Setelah masak lalu dihidangkan kepada Ki Mantri Pepitu. Mereka lalu makan bersama dengan lauk pauk petis belendrang, sambil berkata bahwa air rebon lebih enak ketimbang gragenya atau terasinya. Karenanya Ki Mantri Pepitu mengumumkan kepada rakyat di dukuh baru itu memberi nama Dukuh Cirebon. Kala itu tahun 1447 Masehi. Pada tahun itu juga Mantri Pepitu memanggil kumpul rakyat pedukuhan Cirebon untuk memilih seorang kuwu Dukuh Cirebon. Maka mereka mufakat
bahwa rakyat Duku Cirebon, kakek tua Gedeng Alang-Alang yang terpilih menjadi Pikuat atau Kuwu Duku Cirebon. Mantri Pepitu menetapkan Ki Gedeng Alang-Alang yang jadi Kuwu Duku Cirebon dan Ki Cakrabumi sebagai wakilnya. Setelah usai, Ki Mantri Pepitu lalu pulang kembali ke Palimanan untuk memberikan laporan kepada Kidipati Palimanan. Syahdan Ki Gedeng Alang-Alang sudah masyhur sebagai Kuwu Cirebon. Tidak lama kemudian ada seorang santri datang mampir di rumah Ki Kuwu. Dia seorang santri Gunung Jati, menitipkan sebuah tas karena ia mau menghadap kepada Syekh Nurjati. Tas diterima sudah, Ki santri meneruskan perjalanannya. Lalu Ki Kuwu memanggil Putri Rara Santang dan kemudian berkata, "Hai bayi, ini tas simpanlah yang baik. Ada seorang santri Gunung Jati menitipkan tas ini." Tas itu sudah diterima. Lalu Rara Santang masuk ke kamarnya. Tas dibuka, ternyata ada sebuah cupu hijau yang berisikan air cahaya. Lalu isinya diminum oleh Rara Santang hingga habis. Lalu cupu ditutup kembali dan disimpan. Diceritakan Ki Kuwu Cirebon yang sedang tidur lalu mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad memberikan wejangan kepadanya, yaitu berupa 2 kalimat syahadat. Setelah tamat, Jeng Nabi berkata, "Hai kakek tua, tas yang berisi air cahaya supaya dibawa sekarang. Aku ingin tahu." Kakek tua ingat kepada tas titipan santri, segera terjaga menggerayangi sesuatu. Maka cepat sang putri dipanggil dan berkata, "Hai bayi, tas titipan santri yang berisi cupu tirta atau yang berisi air cahaya sekarang diminta oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan aku diberi wejangan syahadat mutaakhirah." Sang putri menjawab, "Sungguh tas itu berisi tirta nur atau air cahaya. Akan tetapi cupu itu isinya sudah saya minum. Harap ayahanda mengetahuinya." Ki Kuwu kebingungan sekali, takut kepada Rasulullah dan kepada santri yang mempunyai tas itu. Oleh karenanya Ki Kuwu gelisah dan menangis hingga jatuh sakit. Tidak lama kemudian Ki Gedeng Alang-Alang wafat. Cakrabumi memanggil kumpul semua tetangga berniat mensucikan jenazah Ki Gedeng Alang-Alang sebagaimana cara bangsa Islam. Adapun para tetangga, seorang pun tidak ada yang mau mendekatinya karena memakai cara bangsa Islam. Cakrabumi mengumumkan, barang siapa yang mau turut mengurusi dan mengeduk kuburan akan diganjar tiap orang dengan uang sebesar 35 sen dan nasi sebungkus dengan lauk pauk sepepes ikan. Maka segera para tetangga mau turut mengurus, mematuhi perintahnya Cakrabumi karena ada ganjarannya. Terlaksana sudah, jenazah kakek tua disolatkan sebadanya lalu dikuburkan. Akan tetapi jenazah kakek tua itu lenyap tanpa bekas, hanya tinggal bungkus putihnya saja dan berbau harum sekali. Orang-orang Buddha, para tetangga sangat terheran-heran melihat kejadian jenazah kakek tua yang telah masuk Islam. Cakrabumi mengumumkan, barang siapa orang yang mati dalam keadaan Islam, niscaya seperti demikian, itu lebih sempurna matinya, yang turut membantu niscaya mendapat berkah orang yang Islam. Lalu para tetangga yang masih muda pada tertarik memeluk agama Islam, turut syariat Jeng Nabi Muhammad. Sebadanya kubur, para tetangga dihidangi makan semua
berkumpul lebih syuhud. Orang banyak berkata satu sama lain, mufakat yang meneruskan jadi Ku Cirebon ialah Cakrabumi ditetapkan sebagai Ku Cirebon pada tahun 1447 Masehi. Cakrabumi sudah masyhur sebagai Ku Cirebon, bergelar Pangeran Cakrabuana. Rakyat Cirebon kebanyakan sudah memeluk agama Islam dan permulaan adanya pemerintahan Islam di Pulau Jawa. Namun tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Ialah agama resmi adalah Islam dan bebas beragama pada tahun 1447 Masehi. Daerahnya diakui sebagai sebuah desa oleh negara berdaulat yaitu Raja Galuh. Lain-lain daerah adalah bukan pemerintahan, hanya sebagai peguron atau pesantren, seperti halnya Ampel Denta, Gresik, dan Kerawang. Sedangkan Demak diakui sebagai sebuah desa oleh Majapahit pada tahun 1478 Masehi. Ki Kuwu bersuka hati desanya sudah luas, segera memanggil sang istri dan sang adik untuk bersama menghadap kepada sang guru yaitu Syekh Nurjati. Maka mereka datang sudah di hadapannya. Syekh Nurjati berkata, "Somatullah, oleh karena engkau sudah terlaksana membangun desa Cirebon dan masyarakat sudah banyak turut mengamalkan atau memeluk agama Islam, pada akhirnya kelak menjadi negara besar dan jadi tempat berkumpulnya para wali. Sekarang engkau dan adik engkau pergilah ke Baitullah kepada Syekh Maulana Ibrahim di negara Campa. Patuhilah perintah sang guru." Cakrabuana mengucap sandika, segera mohon pamit, terus pergi berlayar menuju negara Campa. Maka datang sudah di hadapan Syekh Maulana Ibrahim. Ki Syekh segera berkata, "Hai anak muda, Anda siapa? Menghadapku dan apa kehendakmu?" Cakrabuana menjawab, "Hamba adalah santri Gunung Jati. Cakrabuana namanya. Rara Santang adik hamba. Perlu hamba mohon baiat tabaruk kepada Jeng Maulana." Permohonannya diterima. Lalu Ki Syekh memberi ujangan Thariqat Satariyah kepada putra berdua berikut semua ilmu tarekat. Antara sepekan, Cakrabuana dan sang adik disuruh naik haji ke Baitullah dan dibawakan surat untuk Syekh Bayan dan Syekh Abdullah di tanah Mekah. Cakrabuana mematuhi perintah sang guru, mohon pamit, meneruskan perjalanannya menyeberang bersama adiknya menuju tanah Mekah. Tidak lama kemudian mereka berdua sudah datang di hadapan Syekh Bayan dan Syekh Abdullah, menerimakan sepucuk surat dari sang guru Maulana Malik Ibrahim. Syekh Bayan bersuka cita Cakrabuana dan Rara Santang diberi wejangan ilmu syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Cakrabuana dan Rara Santang merasa senang